Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Buntut bagi-bagi susu DCFD besok Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus. Sip, mantap begitu kan ya. Inilah yang harus ditiru begitu kan ya. Bawaslu di daerah di situ begitu kan ya. Harus berani mengambil tindakan itu, harus berani memeriksa si Gibran itu begitu. Jadi tidak hanya lihat saja Bawaslu RI begitu kan ya. Kok seolah-olah mereka masuk angin begitu kan ya. Jadi kalau kita melihat dengan arahan si Bawaslu, wah ini tidak menemukan titik temu begitu kan. Bisa saja ada intervensi sana sini begitu kan. Ini yang seharusnya kita lakukan Bawaslu di daerah. Kalau itu memang ada tindakan siapapun, kita tindak begitu kan ya, sesuai dengan prosedur hukum begitu kan. Jadi kalau seperti ini kan kan gimana begitu kan ya? Yang di daerah mengatakan ada pelanggaran, ya Bawaslu RI mengatakan ini tidak dan sebagainya. Ini kan kok rancu begitu kan? Akibatnya apa yang terjadi begitu kan ya? Masyarakat muak melihat dengan ya kelakuan Bawaslu ini tidak ditindak, ya yang ini ditindak dan sebagainya begitu. Buntut bagi-bagi susu JFD ya, besok Gibran diperiksa Bawaslu Jakpus ya. Yang terpenting pemeriksaannya, letakkan keadilan dan kejujuran, jangan main mata katanya begitu. Kalau sanksinya cuma teguran mah nggak ada gunanya begitu ya. Yang penting kan bisa bekerja begitu kan ya. Harus ada tekanan ya lagi nih ya dari warganet biar ya apa ini begitu. Mereka dengan tugas dengan jawaban mereka. Tugas dengan tanggung jawab mereka. Awalnya kemarin katanya nggak melanggar undang-undang pemilu, ditekan ngeles, melanggar pergub. Sekarang kan ya harus ya diproses lagi, katanya mau diperiksa. Ya hasilnya nggak memuaskan. Ayo rame-rame laporkan di KPP ya katanya begitu. Ini kan gimana coba bayangkan. Bawaslu nih ya ngugurin kewajiban saja, toh hasilnya pasti tidak melanggar atau tidak ditemukan alat bukti yang cukup ya. Percuma kalian Bawaslu pencitraan, kalau mau jujur sudah jelas nyata ya itu acara melanggar. Tapi yang terserah kalian katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi kami dengan pemanggilan dari seorang Gibran untuk mengklarifikasi itu kan sebuah tindakan yang benar sebenarnya begitu, daripada ya yang kemudian Bawaslu begitu tidak ditindak lagi begitu, Bawaslu RI yang katanya tidak ada pelanggaran sana sini biasa-biasa saja tidak ditindak, dan itu yang paling parah begitu kan. Jadi artinya apa? Sekarang ini saya lihat bahwa Bawaslu daerah dengan Bawaslu RI tidak sinkron mereka begitu kan ya. Apalagi ditambah begitu kader-kadernya, apalagi anak buah mereka banyak yang tersandung korupsi, suap dan sebagainya begitu kan. Jadi ini kan kacau begitu ya. Tapi wallahualam ya, masyarakat yang akan menentukan ini semua begitu ya. Semisal terbukti bersalah, hukumnya apa ya? Kalau cuma sanksi dan teguran sama saja bohong. Jadi begini ya, saudara-saudaraku ya, begini. Kalau itu ada pelanggaran ya, pelanggaran biasanya di discourse begitu kan ya, dalam artian bahwa ya tidak boleh berkampanye dalam beberapa hari begitu kan. Begitu maksudnya ya. Pelanggaran itu di situ begitu. Biasanya yang saya tahu begitu, kalau misal ada pelanggaran di situ begitu ya, jelas ada pelanggaran maka tidak boleh berkampanye beberapa hari begitu kan. Karena mereka dapat teguran atau apa dan sebagainya begitu. Itulah yang kemudian sanksinya begitu. Maka saya kira bahwa kalau ada teguran ya silahkan tegur mereka begitu kan ya. Bagaimana hasilnya? Udah ada yang bisa nebak ya. Rasa-rasanya sih begitu kan. Seorang Gibran ya, mana mungkin bisa ditindak begitu? Apakah Bawaslu berani di situ begitu kan? Bawaslu daerah itu kan tergantung dari Bawaslu RI begitu kan ya. Kalau si RI masuk angin, wah ini yang susah mereka begitu kan ya, sangat susah sekali di situ begitu. Bahkan ini ya kok beritanya buntut ya bagi-bagi susu DCFD besok Gibran diperiksa Bawaslu ya Jakpus katanya. Bahkan pemeriksaan dilakukan Badan Pengawas Pemilu ya Bawaslu kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Berdasarkan surat undangan klarifikasi bahwa Bawaslu Jakarta Pusat Jakpus yang diperoleh kantor berita politik RL, Gibran akan menjalani pemeriksaan pada hari Selasa besok ya, hari ini begitu. Kita tunggu saja. Gibran dipanggil untuk mengklarifikasi terkait dugaan pelanggaran dalam kegiatan bagi-bagi susu Daycare Freddy ya di sekitar Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin. Dugaan pelanggaran tersebut merupakan temuan Bawaslu Jakarta Pusat yang diregistrasi ya dengan 001. Gibran akan diperiksa di sekitar ya Bawaslu Kota Jakarta Pusat ya Geraha Mental ya.
spiritual begitu kan. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat ya, Christian Neslon Pangki di situ ya. Itu kan sudah kelihatan mereka begitu ada pelanggaran katanya ya. Kalau ada pelanggaran ditindak begitu kan. Jangan hanya diperingatkan di situ begitu kan ya. Inilah berani, baru berani ini Bawaslu begitu kan. Ya jangan kayak Bawaslu RI begitu kan. Siapa si ketuanya itu begitu, si Bahja begitu kan ya. Ya kita lihat saja masyarakat bisa menilai kok begitu kan. Bagaimana Bawaslu itu bisa masuk angin di situ begitu kan. Kalau sudah masuk angin susah begitu kan ya di situ. Karena melihat dengan kacamata rakyat Indonesia begitu kan ya, kalau sudah melanggar gimana begitu. Acara CFD dijadikan sebagai alat kampanye, ini kan kacau begitu. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat begitu. Kegiatan politik dilarang dilakukan di lokasi CFD Jakarta. Larangan itu memang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 ya tahun 2016 tentang hari bebas kendaraan bermotor. Gibran sendiri sudah membantah melakukan kampanye di area Car Free di Jakarta kan tanpa alat peraga kampanye APK. Kami kan enggak mengajak untuk mencoblos ya. Ya dengan bagi-bagi seperti itu sudah jelas kampanye mereka. Ya jelas mereka begitu. Artinya apa? Karena bagi-bagi susu itu program mereka begitu kan. Coba bayangkan ya, tidak bagi-bagi susu, tidak berbagi-bagian itu begitu kan ya. Ya mungkin tidak bisa dicap sebagai kampanye begitu. Karena bagi-bagikan sesuai dengan visi misi mereka sudah jelas mereka begitu. Beralibi apapun lagi begitu kan ya. Menurut kacamata rakyat Indonesia begitu. Tapi kalau kacamata Bawaslu kan berbeda begitu kan. Ya kita lihat saja. Kan Bawaslu kan yang punya undang-undang. Biar masyarakat yang tahu bagaimana prosesnya. Biar masyarakat yang kemudian bisa menilai seperti apa dan sebagainya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ya acara-acara DFD itu dijadikan sebagai alat kampanye, ya bisa menilai. Ya masyarakat itu bisa menilai ini semua begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakinnya kalau itu pun dilakukan begitu tidak ada pelanggaran, ya harus gimana begitu ya, harus diperiksa apa lagi, coba bayangkan begitu. Untung ya bukan Anies Baswedan. Coba kalau Anies Baswedan langsung mereka ditegur begitu kan ya. Tegurannya apa? Mereka tidak boleh berkampanye selama beberapa hari. Bisa saja seperti itu begitu. Inilah kenyataannya kita hari ini begitu kan. Negara demokrasi tapi kelakuan-kelakuan mereka begitu kan. Ya lihat saja masyarakat menilai ini semua begitu. Tapi kita lihat saja ke belakang apakah Prabowo menang atau apa begitu. Jadi ya itulah politik kita ya, itulah politik kita. Jadi kita harus memahami bahwa kalau Bawaslu-nya sudah bertindak begitu kan ya, sudah bertindak ada pelanggaran, ya silakan ya sebagai tanggung jawab besar sebagai Bawaslu di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.